Tuhan berserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan. Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Terpujilah nama-Mu, saat ini ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji nama-Mu. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari, hari-hari tak ku lalui. Bersama-Mu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya. Sorak hosana, haleluya. Glory bagi-Mu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah nama-Mu. Saat ini ku datang lagi, saat ini ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji nama-Mu. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari, hari-hari telah ku lalui. Bersama-Mu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya. Sorak hosana, haleluya. Glory bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Sorak hosana, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Sorak hosana, haleluya.
jalan mana yang harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya Yesus, dalam kasih-Mu seperti sungai yang mengalir. Oh haleluya, kami sembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Oh kasih-Mu Tuhan yang tak pernah putus. Haleluya, haleluya, Doa hari ini bersama, Ya Allah yang penuh rahmat, Engkau telah menyediakan hal-hal yang baik, yang melampaui pengertian manusia kepada mereka yang mengasihi Engkau.
Curahkanlah ke dalam hati kami kasih yang sedemikian terhadap-Mu, supaya dengan mengasihi Engkau lebih daripada segala sesuatu, kami akan menerima janji-Mu yang melebihi segala yang kami inginkan, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan pertama diambil daripada Kitab Amos pasal 5 ayat 18 hingga 24. Kitab Amos pasal 5 ayat 18 hingga 24. Celakalah orang yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan bukan terang. Seperti seseorang yang lari daripada singa, seekor beruang mendatangi dia, dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular meragut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kalang kabut dan tidak bercahaya? Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaranmu dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu aku tidak mau dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Inilah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius 25 ayat 1 hingga 13. Matius 25 ayat 1. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun, semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Inilah Injil Kristus. Salam saudara dan saudari. Puji Tuhan karena kita sekali lagi dapat bersama-sama dalam kebaktian ibadah pada minggu ini. Dimanapun Anda berada, saya bersyukur karena kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Dan pada pagi hari ini, sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, saya ingin mengajak kita bersama-sama di dalam doa. Bapa kami di surga, kami sangat mengucap syukur, terima kasih karena Tuhan yang memimpin kami selama 6 hari yang lalu. Dan pada pagi hari ini, sebelum kami mendengar firman Tuhan, kami mohon Roh Kudus Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, berikan kami roh pengertian, pemahaman akan firman Tuhan yang disampaikan.
Ya Bapa di surga, urapilah hamba-Mu, sucikan, kuduskan hamba-Mu ya Tuhan, lidah hamba-Mu, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan firman Tuhan ini kepada jemaat Tuhan. Berkatilah saudara dan saudari, supaya mereka pada saat ini Tuhan, mereka benar-benar dijamah, dilawat oleh Tuhan melalui firman Tuhan yang akan berbicara kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, hidup baru di dalam Kristus. Mari kita lihat bersama saya di dalam teks perenungan kita pada pagi hari ini, Kolose 3 ayat 5 hingga 10 dan 12 hingga 16. Kolose 3 ayat yang kelima saya bacakan di sini. Ayat yang kelima, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat yang ke-12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semua itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Saudara dan saudari, pada pagi hari ini saya mau kongsikan kita firman Tuhan yang bercakap tentang hidup baru di dalam Kristus. Nah, saudara dan saudari, setiap kita mau mengalami hidup yang baru. Saya memberi contoh kepada kita, setiap ujung tahun sebelum kita melangkah memasuki tahun yang baru, biasanya kita akan buang baju yang lama dan kemudian kita beli baju yang baru, dan semua kita mau yang terbaik. Sesuatu barang yang lama kita buang, mungkin karena tidak berguna lagi, sudah rusak, dan kita beli barang yang lebih baik lagi, yang baru. Misalnya baju yang baru, ya, kita mau yang baru. Di setiap kita mau yang baru. Kenapa? Kita mau sesuatu yang lebih baik lagi dari kehidupan kita. Setiap saat, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, kita mau melihat ada peningkatan, ada perubahan di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita melihat firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Kolose.
Dan Paulus menuliskan perkataan ini, firman Tuhan ini sebagai satu nasihat peringatan kepada mereka. Dan Paulus menyatakan, menjelaskan ada dua hal yang saya lihat di sini, ada dua perkara. Kita lihat yang pertama adalah hidup yang lama. Nah, saudara, Paulus di sini membentangkan kepada mereka bagaimana kehidupan yang lama itu, ya. Nah, saya mau menjelaskan apa itu hidup yang lama. Hidup yang lama maksudnya adalah di mana kita hidup yang melakukan perbuatan atau kesalahan, dosa di hadapan Tuhan. Pemikiran kita yang selalu mengarah kepada kejahatan, memikir yang tidak baik, yang najis. Jadi itu adalah satu gambaran kehidupan yang lama itu. Dan Paulus di sini di dalam ayat yang kelima, ya, Paulus menyenaraikan, ya, ciri-ciri hidup orang yang hidupnya, ya, hidup dalam kegelapan, hidup yang lama itu bagaimana. Kita lihat di sini dalam ayat yang kelima, Paulus berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang apa? Duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Nah, Paulus berkata, matikanlah dalam dirimu. Maksudnya kita membuang, menanggalkan yang lama. Apa yang lama itu? Inilah yang disenaraikan Paulus di sini. Kehidupan dalam kenajisan, ya, melakukan kejahatan, melakukan dosa, dan sikap-sikap yang tidak baik, yang tidak benar, amarah, ya, kebencian, ya, geram, dan banyak lagi lah, penipuan dan sebagainya, memfitnah. Ya, saudara, inilah gambarannya, inilah kehidupan yang lama. Mungkin saudara dan saudari setiap kita di sini, ya, semua pernah hidup, ya, seperti apa yang dikatakan Paulus di sini. Ya, saya juga mengakui bahwa sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, sebelum saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Penyelamat dalam hidup saya suka melakukan dosa, saya melakukan kesalahan, ya, saya suka lakukan perkara yang tidak benar. Tetapi, ya, Paulus mengatakan bahwa, ya, kita tidak boleh lagi hidup seperti ini, karena Paulus mengatakan bahwa ini mendatangkan kemurkaan Tuhan, mendatangkan kemurkaan Allah. Jadi saudara dan saudari, ya, kita mau memeriksa, kita mau melihat kehidupan kita saat ini. Adakah kita masih, ya, hidup yang lama? Adakah kita masih lagi melakukan perkara-perkara yang tidak benar? Ya, jadi saat ini kita datang kepada Tuhan, kita merendahkan hati kita mau menanggalkan segala perbuatan-perbuatan yang jahat, pemikiran yang najis, yang kotor, yang tidak baik. Ya, contohnya kita mengatakan yang tidak baik kepada orang lain, ya, mempersalahkan orang lain, menganggap diri kita ini benar. Orang seperti ini menggambarkan hidup yang masih dalam keduniawian, ya, mengajar, ya, kemewahan, kesenangan, dan sebagainya, mengutamakan hal-hal dunia daripada Tuhan. Tetapi pada saat ini firman Tuhan menegur saya dan kita semua supaya kita memeriksa hidup kita. Kita mau supaya hidup kita ini dicamah. Kita mau supaya hidup kita ini benar-benar
diubah oleh Tuhan, oleh kuasa firman Tuhan yang seringkali kita dengar setiap minggu. Jadi saudara dan saudari, hal yang pertama inilah yang saya katakan hidup yang lama. Pertanyaan saya, adakah Anda pada saat ini, pada pagi hari ini, mau menanggalkan kehidupan yang lama itu, saudara? Dan yang kedua, poin yang kedua adalah kita mau mengenakan hidup yang baru. Kita mau memiliki hidup yang baru di dalam Yesus Kristus. Mari kita lihat di dalam ayat 12 hingga ayat yang ke-16. Paulus mengatakan di sini, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saudara, Paulus berkata, kehidupan yang baru ini, kehidupan yang berkenaan di hadapan Tuhan, dia kata kenakanlah. Maksudnya kita harus membuat keputusan, kita mau menyerahkan hidup kita, dan kita berseru kepada Tuhan meminta agar kita memiliki seperti yang dikatakan di sini, memiliki belas kasihan, memiliki kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kita berdoa satu demi satu, ya, kita belajar, kita meminta Tuhan menolong kita agar kita dapat melakukannya. Saudara, inilah yang harus ada pada orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang benar, orang Kristen yang beriman, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Adik saudara, pada pagi hari ini kita mau memiliki kehidupan yang baru di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian Paulus mengatakan di sini dalam ayat yang ke-14, dan di atas semua itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi saudara, ya, Paulus di sini mengatakan kasih. Ya, Paulus seringkali dia menyentuh tentang kasih. Dan saya percaya bahwa kita perlu, ya, bila kita mau Tuhan mengubah hidup kita, salah satu hal yang kita mau supaya ada dalam hidup kita pada saat ini, pada hari ini adalah kasih. Karena firman Tuhan berkata, karena kasih itu menutup segala-galanya. Ya, saudara, kita berdoa kalau selama ini kita belum memiliki sepenuhnya kasih daripada Tuhan. Ya, apabila kita memiliki kasih, saya percaya bahwa, ya, kita mengasihi kepada saudara dan saudari kita. Kita mengasihi, mengampuni musuh-musuh kita, siapapun mereka yang melakukan kesalahan terhadap kita. Kita siap, kita memaafkan, kita mengampuni mereka. Karena inilah ciri-ciri kehidupan orang Kristen yang beriman, yang percaya kepada Tuhan. Jadi saudara, saya mau mencabar kepada kita semua, supaya kalau kita pada pagi hari ini kita belum lagi mengalami sepenuhnya, ya, pembaruan hidup kita di dalam Tuhan, pada saat ini mari kita datang kepada Tuhan, merendahkan hati kita, meminta agar Tuhan membaharui hidup kita, hati dan pikiran kita, supaya hati dan pikiran kita itu senantiasa terfokus kepada Tuhan, senantiasa memikirkan tentang kerajaan Allah, Yesus Kristus, bukan lagi hal-hal duniawi yang sementara, tetapi kita mau memikirkan tentang kerajaan surga. Kita mau memberkati, kita mau melayani kepada orang-orang di sekitar kita yang memerlukan Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudari, kita mau, apabila kita mengalami kehidupan yang baru, kita mau lakukan sesuatu. Kita tidak hanya mau diperbaharui, tetapi kita mau hidup kita ini membawa impact kepada masyarakat, impact kepada bangsa-bangsa yang lain. Saudara dan saudari, saya
mendorong kepada kita pada pagi hari ini supaya kita sungguh-sungguh merenungi hidup kita di hadapan Tuhan. Adakah saya secara pribadi sudah mengalami pembaruan hidup di dalam Tuhan? Adakah saya sudah memiliki kesabaran? Adakah saya sudah memiliki kemurahan hati dan belas kasihan dan sebagainya? Saudara, inilah yang kita harapkan supaya terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, saya mau mengakhiri renungan pada pagi hari ini. Saudara, pada musim COVID-19 ini, inilah masanya kita datang kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan mau melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Mungkin inilah waktunya kita tanggalkan segala dosa kita, segala perkara yang jahat yang kita seringkali lakukan. Mungkin kita seringkali mengecewakan Tuhan. Kita bukan hanya mengecewakan sesama kita, mungkin pemimpin kita, pemimpin rohani kita, tetapi yang terutama sekali adalah Tuhan Yesus. Saudara, saya berdoa supaya setiap kita hari ini kita bersedia Tuhan melakukan pemurnian, pembaharuan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur karena kebenaran firman Tuhan telah disampaikan kepada kami. Dan biarlah kami menjadi pendengar dan melakukannya. Ya Tuhan, baharuilah hidup kami. Kami sadar banyak kelemahan kami. Kami seringkali melakukan perbuatan yang salah. Kami seringkali melakukan kesalahan, dosa. Bukan saja di hadapan manusia, tetapi di hadapan Engkau ya Bapa di surga. Ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami saat ini. Ubahlah hidup kami ya Tuhan. Baharuilah hidup kami, supaya kami memiliki kasih daripada Tuhan, memiliki kemurahan, belas kasihan, kesabaran. Ya Tuhan, biarlah kami juga Tuhan membawa damai kepada saudara-saudara yang kami yang lain. Saya berdoa kepada semua keluarga-keluarga jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, Engkau jamah, Engkau mengurapi mereka. Tuhan, melawat mereka. Bungkusilah mereka dengan darah-Mu yang kudus ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengakui iman Naisin bersama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab Dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus Dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita Dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga Dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu Dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat beribadah bersama-sama keluarga
dalam kebaktian secara talian. Baiklah, mari kita mendengar beberapa pengumuman gereja. Yang pertama ialah pelayanan sel kanak-kanak secara talian. Saya mendorong kepada semua ibu bapa supaya mendorong anak-anak Anda untuk mengikuti sel kanak-kanak ini. Yang seterusnya ialah persekutuan doa dalam keluarga. Saya terus mendorong kepada semua gereja supaya sama-sama berdoa. Yang seterusnya dan terakhir ialah ini adalah bulan misi. Saya masih mendorong kepada saudara dan saudari untuk terlibat sama dalam menyumbang dalam bentuk keuangan. Terima kasih untuk perhatian Anda. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita. Bersama Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa berkat. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memelihara hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bersatu dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Saat ini ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari, hari-hari tak ku lalui bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya. Sorak hosana, haleluya. Glory bagimu. Haleluya, sorak hosana, terpujilah namamu. Saat ini ku datang lagi, saat ini ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari, hari-hari telah ku lalui bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya. Sorak hosana, haleluya. Glory bagimu. Haleluya, haleluya. Sorak hosana,
bagimu.